don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. 태국전은 3차전이기 때문에 우리가 1차전, 2차전 가면서 좋은 모습 보여주려고 잘 준비할 것이다. 보시면 됩니다. Telat, XFC Utrecht susul Jordi Amat CS gabung Timnas Indonesia, Sintayong kunci pemain, Jelik di fullback kiri. Jelang Piala AFF 2023 bergulir, terdapat satu nama pemain naturalisasi yang ditunggu kabar terbarunya untuk memastikan dapat memperkuat Timnas Indonesia atau tidak. Sain Patinama menjadi satu nama yang ditunggu proses naturalisasinya karena belum rampung. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Pemain berposisi fullback kiri di Viking FK itu disebut sudah mendekat tahap akhir namun tidak bisa diprediksi apakah ia dapat memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF atau tidak. Sekedar informasi, proses naturalisasi Sain Patinama tinggal menunggu surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Setelah itu, ia akan menjalani sumpah setia sebagai warga negara Indonesia (WNI). Kita belum bisa pastikan kapan akan disetujui oleh Presiden kemudian ditetapkan, kata Iriawan dilansir dari suara.com, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Tapi kemarin untuk proses di DPR sudah, tinggal menunggu persetujuan Presiden. Kita tunggu, jelas mantan Kapolda Metro Jaya itu. Iwan Bule menambahkan, jika ia memprediksi Sain Patinama akan melewatkan Piala AFF 2022 karena tidak cukup waktu. Pasalnya, Piala AFF akan resmi dimulai pada tanggal 20 Desember tahun 2022 dan tentu proses naturalisasi Sain masih memerlukan proses. Memang sepertinya tidak cukup waktu bergabung jadi yang pasti dua pemain yang kita naturalisasi, Jordi dan Sandi, sambungnya. Sain Patinama sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang berposisi sebagai fullback kiri. Pengalamannya di Liga Eropa membuat Sintayong kepincut untuk membawanya ke Indonesia, sebelum memperkuat Viking FK. Sain Patinama merupakan mantan pemain FC Utrecht di Liga 2 Belanda. Tentunya jika Sain Patinama gagal memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF, Sintayong akan kembali memasang pemain Jelik 2 Pratama Arhan di posisi fullback kiri seperti di Piala AFF 2020 yang lalu. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengatakan skuad Garuda dipastikan tidak akan menjalani laga uji coba sebelum Piala AFF 2022 dimulai. Sejumlah kontestan mulai memanaskan mesin menggelar uji coba jelang Piala AFF 2022. Di antaranya, Filipina, Kamboja, dan Thailand. Baru-baru ini, Kamboja menggelar uji coba berhadapan dengan Malaysia. Di laga ini sayangnya Kamboja takluk dengan skor telak 0-4 dari Malaysia. Sementara itu, Filipina dijadwalkan akan menghadapi Vietnam pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Thailand bisa dibilang menjadi tim yang melakukan persiapan paling serius. Tim besutan Alexander Polking itu mengagendakan dua laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Thailand baru saja menggilas Myanmar 6-0 pada Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. 3 hari setelahnya Thailand dijadwalkan akan kembali menggelar uji coba melawan China Taipei.
Sejauh ini di grup A hanya Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam saja yang belum menggelar uji coba. Timnas Indonesia sendiri sudah dipastikan tidak akan menjalani laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Iya, untuk Timnas Indonesia ini tanpa uji coba, kata Nova Arianto dikutip dari bolasport.com, Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebelumnya sempat menyinggung soal laga uji coba sebelum Piala AFF 2022. Menurut Shin Tae-yong, laga uji coba sejatinya penting untuk mengukur kesiapan Timnas Indonesia. Jujur yang namanya progres sebenarnya kita tidak bisa lihat dari latihan, tutur Shin Tae-yong, tanggal 7 Desember tahun 2022, lalu. Tetapi kita hanya bisa melihat dari pertandingan-pertandingan, imbunya. Skuad Garuda tampaknya hanya akan memainkan laga internal sebagai ajang pemanasan. Saat ini Timnas Indonesia sendiri masih menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali. Rencananya TC Timnas Indonesia akan bergeser ke Jakarta pada tanggal 17 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Kamboja di laga perdana grup A Piala AFF 2022. Laga ini rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Ketum PSSI ungkap Sain Patinama belum bisa gabung Timnas Piala AFF 2022, ada apa? Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, Muhammad Iriawan, memastikan bahwa Sain Patinama belum bisa membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Proses di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, sudah rampung. Pemain klub Viking FC keturunan Belanda, Indonesia itu, hanya menunggu tahap akhir proses naturalisasi persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Ketum PSSI tidak bisa memastikan waktu persetujuan itu. Untuk selanjutnya, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu bakal menjalani sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sain Patinama kita belum bisa pastikan, masih proses menunggu disetujui Presiden Joko Widodo. Tapi kemarin sudah ditetapkan oleh DPR, ujar pria yang karib disapa Iwan Bule itu, saat dijumpai Tribun Bali, di Training Center Pantai Purnama, Gianyar, Bali, pada Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Ketum PSSI menyebut, bahwa Sain Patinama yang kini berusia 24 tahun itu, kemungkinan tidak memiliki cukup waktu untuk bergabung. Ia memastikan dua pemain naturalisasi baru, yang bergabung untuk Piala AFF 2022 adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tidak cukup waktu untuk bisa bergabung, yang pasti dua naturalisasi Jordi Amat dan Sandy, jelas Iwan Bule. Sementara itu, saat ini para pemain Timnas Indonesia tengah berfokus menjalani pemusatan latihan di bawah asuhan Shin Tae-yong di Bali. Menyongsong ajang sepak bola bergengsi se-Asia Tenggara, dan ditargetkan mengukir sejarah menjuarai Piala AFF 2022. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Asterisk.